Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Apa kabar hari ini? Senang masih bisa berjumpa dengan Anda semua. Semoga Tuhan mendampingi perjuangan hidup kita masing-masing. Hari ini, gereja seluruh dunia merayakan peringatan wajib Santa Perawan Maria Ratu Rosario. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika seorang ahli kitab berdiri hendak mencoba Yesus. Guru, apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, benar jawabanmu itu. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata lagi, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya. Dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewati dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewati dari seberang jalan. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatilah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali. Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasih kepadanya. Yesus berkata kepadanya, pergilah dan lakukanlah demikian. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih. Dalam bacaan Injil pada hari ini kita mendengar kisah tentang orang Samaria yang murah hati. Dalam kisah tadi bahwa ada seorang yang dirampok habis-habisan. Sudah dirampok, digebukin, lalu ditinggalkan setengah mati. Lalu datanglah seorang imam dan seorang imam melewati jalan itu, tapi dia tidak menolongnya. Kemudian datanglah seorang Lewi melewati jalan itu, tapi dia tidak menolongnya. Mereka takut najis menyentuh orang yang sedang menderita demikian. Lalu mereka pergi. Sayang, mereka tidak melakukan apapun, padahal mereka adalah orang-orang yang diandalkan, orang-orang yang selalu menganggap dirinya suci dan paling baik dari orang lain. Tapi dalam kenyataannya, hati mereka tidak penuh dengan belas kasih, ketakutan nanti dicap berdosa oleh orang lain karena menjamah orang yang sedang menderita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih,
Kita semua diajak untuk terus berbuat kasih. Jangan sampai hukum membuat Anda berhenti untuk menolong orang lain. Maka kisah orang Samaria hari ini yang kita dengar sungguh luar biasa. Orang yang dianggap tidak berguna, orang berdosa, justru dia datang dan dia melakukan kasih itu. Tidak sekedar omong doang, tapi dia menjamah orang itu. Dia menyiraminya dengan anggur. Puji Tuhan, luar biasa. Dia melakukan aksi yang luar biasa. Kemudian dia mengangkat orang itu, meletakkan di atas keledainya. Keledai tidak bisa ditunggang oleh dua orang. Berarti ketika dia meletakkan di atas keledai itu, dia berjalan sambil menuntun orang yang ada di atas keledainya. Dia tuntun keledainya dan orang itu di atas keledainya. Dia jalan, pengorbanan, ketulusan hati. Kemudian dia bawa ke penginapan, dia minta orang untuk merawat orang sakit. Dia juga ada di situ. Kemudian dia pergi, dia mengatakan kepada orang itu, dia bayar. Kalau masih kurang nanti sekembalinya saya bayar lagi. Perbuatan yang luar biasa. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih. Siapapun wajib kita tolong ketika dia menderita. Siapapun, apapun agamanya. Mari kita tolong mereka semua agar mereka keluar dari pergumulan di hidupnya. Jangan sampai kita menutup mata terhadap penderitaan orang lain. Jangan sampai kita hanya berkata-kata manis, tapi kita sulit menolong orang lain. Ingat apa yang dikatakan oleh Paus Fransiskus. Ketika engkau menolong orang, engkau tidak sekedar memberi bantuan, tapi bagaimana engkau menjamah orang itu, melihat wajahnya, agar dia merasakan Allah yang datang berbelas kasih itu. Maka mari kita menolong orang, bukan kita selfie supaya kita dilihat oleh orang lain bahwa kita menolong orang. Bukan. Tapi keikhlasan hati untuk melakukan itu. Mari kita mohon kuasa Roh Kudus agar kita dapat melakukannya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kembali kami bersyukur untuk berkat-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi mereka semua yang sedang menderita saat ini dengan begitu banyak pergumulan. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu untuk mendampingi mereka satu persatu Tuhan. Jauhkanlah mereka dari keputusasaan. Bantulah kami Tuhan dengan kuat kuasa-Mu, agar kami juga boleh menjadi tanda kehadiran-Mu. Berikanlah kami keikhlasan hati untuk membantu dan menolong sesama kami yang ada di sekitar kami yang sedang menderita. Berikanlah kami keikhlasan hati untuk bisa menolong mereka, bukan untuk dipuji, tapi agar mereka juga boleh melihat kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah rezeki yang Kau berikan kepada kami masing-masing dapat pula menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.